Udah siap? Sudah siap? Sudah ya? Sudah ada 10 soal nanti. Setiap soalnya nilainya 10. Kalau benar semua 100. Iya. Baik, sudah siap? Waktunya 1 menit ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Abi. Nguap Abi Kaisanya. Allahumma arham Kaisa bil Quran. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Faqul hal laka ila an tazakka. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa zaytunan wa nakhla. Wa hadaika gulba. Al jawaril kunnas. Wallayli iza as'as. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukazzibuna biddin. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Fasawfa yad'u subura. Wa yasla sa'ira. Wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tubalas sarai. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Iya, 100. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pakai gerakan ya hari ini. Kenapa nih kok Kaisa ngomongnya jadi bingung? Kenapa, Udah sayang? selesai. Mau nambah soalnya? Enggak. Dapat 100 ya, Bi? 100. Alhamdulillah. Dan Kaisa seperti ini kan yang pasti berkat dukungan Umi ya. Iya, Masya Allah ya. Ini Ustadz Yusuf Mansur dari tadi amazing ya. Amazing. Takjub sama Kaisa. Boleh tepuk tangan lagi untuk Kaisa? Aku mau tanya nih sama juri-juri boleh ya? Boleh, Sama Bunda silakan. terutama. Kalau aku perhatiin semua peserta yang ada di Hafiz Quran ini mereka sangat dekat dengan ibunya. Ya. Karena memang kebanyakan kalau aku tanya yang pertama kali ngajarin untuk ngaji, untuk menghafal itu ibunya. Apalagi Kaisa kan yang sampai ngajar pakai gerakan semuanya. Nah, sebenarnya seberapa besar sih Bunda peranan seorang ibu bagi anaknya? Ibu adalah sosok yang diberikan kodrat oleh Allah untuk bisa melahirkan, untuk bisa mengandung ya. Lalu kemudian mendidik anak-anaknya. Dan jika ibunya, kan ada di hadis ya, jika sebuah negara itu akan baik, jika wanita-wanitanya atau perempuan-perempuannya juga menjadi pilar-pilar keluarganya juga baik. Tapi jika ibunya bermasalah, maka kita lihatlah seperti apa anak-anaknya. Jadi begitu penting peran seorang ibu di dalam kehidupan seorang anak. Karena setiap hari yang akan ada di rumah, setiap hari yang akan memperhatikan gerak-gerik anaknya, apa yang terjadi pada anaknya, perubahan apa yang terjadi pada anaknya adalah seorang ibu. Dalam hal ini saya yakin Zizi sendiri seorang ibu. Dan insya Allah Mbak Oki juga ya, sebentar lagi akan menjadi seorang ibu, saat ini sedang mengandung. Begitu pentingnya kita menjadi seorang ibu, kita mempersiapkan anak kita dari mulai kandungan. Iya. Kita mempersiapkan kesehatannya, kita mempersiapkan kelahirannya. Bunda, mudah-mudahan nggak ada anak yang bikin ibunya masuk neraka. Betul. Kita kebayang nggak? Kita ini dari kecil selalu berpikir ibu ya. Saya yakin nanti Oki ketika melahirkan pasti dia akan berbuat apapun yang terbaik untuk anaknya. Tapi jangan juga kita lupa ketika orang tua kita sudah tua, sudah renta, kita terkadang memberikan tugas untuk memelihara mereka itu karena kesibukan dunia kita serahkan kepada orang lain. Kita serahkan kepada orang yang, gue kan lagi sibuk, gak sempet. Atau kita akan mengajak orang tua kita aja yang sudah renta, pasti, aduh ribet deh kalau bawa mama, mesti bawa kursi roda, mesti bawa ini, mesti bawa itu. Padahal dulu ketika kita dilahirkan, mereka rela untuk memindahkan apapun barang-barang yang ada di rumah hanya untuk membuat kita nyaman di perjalanan kita. Hanya untuk membuat apapun yang menjadi kebutuhan kita terpenuhi. Mereka tidak memikirkan diri mereka. Seperti itu saya yakin Mbak Oki nanti. Mbak Oki akan merasakan. Baik, terima kasih Bu Daici. Dan mungkin aku sedikit ingin berbicara dengan Ustadz Abi Bahtiar. Keberhasilan seorang anak tidak lepas dari orang tuanya. Mungkin Abi bisa cerita sedikit sehingga akan menginspirasi kita
sampai Abi bisa sebesar saat ini? Anak itu Allah titipkan kepada kita. Jangan dititipin lagi sama orang lain. Karena yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita orang tuanya, bukan orang lain. Nah, kebanyakan kita justru menyerahkan anak kita kepada orang lain. Yang paling berbahaya, yang saya tidak pernah mau rela untuk itu. Kita besarkan badannya, tapi diambil orang lain hatinya. Kita besarkan pendidikan dia, kita tinggikan pendidikannya, tetapi kita serahkan otak dan pikirannya kepada orang lain. Padahal kita sebagai orang tua diukur oleh Allah keberhasilan mendidik anak dengan 3. Ketika Ayub bertanya kepada anaknya, ini ukuran saya sebagai orang tua, sebagai ayah sukses atau tidak? Qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. 3 ukuran kita sebagai orang tua, khususnya ayah, nanti sebelum mati kalau nggak mau susah matinya. 1. Sudahkah anakmu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? 2. Adakah anakmu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan 3. Apakah pendidikanmu dan sekolah-sekolah anakmu itu membuat anakmu taat kepada aturan Allah dan Rasulnya? Kalau 3 pertanyaan ini kita gagal sebelum mati, itu gagal dijawab oleh anak, dan anak tidak punya 3 itu, na'udzubillah min dzalik, tersiksa kita sebagai orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi ighfir lana wa liwalidina, Amin ya Allah. wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Ya Allah, ampuni kami, ampuni orang tua kami,